Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Herdiani dengan NIM 22022227 akan mempresentasikan hasil studi lapang saya yang berjudul Menganalisis Kepemimpinan di Desa Bulu Telue, Kecamatan Bulu Podo, Kabupaten Sinjai. Desa Bulu Telue merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Bulu Podo yang memiliki keunikan dalam konteks kepemimpinan lokal, struktur sosial dan kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi membutuhkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana proses kepemimpinan berlangsung dan mempengaruhi dinamika pembangunan desa. Kepemimpinan merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi objek kajian akademis dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut penelitian Sedermeanti 2014, kepemimpinan di level pemerintahan desa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan kepemimpinan di level organisasi lainnya. Kompleksitas kepemimpinan desa terletak pada kemampuan memediasi antara struktur pemerintahan formal dan dinamika sosial budaya lokal masyarakat. Menurut George R. Terry 1960, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun tinjauan teori yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Menurut Henry Fayol 1916, perencanaan adalah memperkirakan kebutuhan masa depan dan membuat rancangan kegiatan untuk mencapainya. Perencanaan merupakan tahap awal dan fundamental dalam proses pemerintahan. Di Desa Bulu Telue, fungsi perencanaan mencakup kegiatan mengidentifikasi tujuan organisasi, menentukan strategi pencapaian, dan merancang program-program pembangunan. Proses ini melibatkan analisis kondisi existing desa, potensi sumber daya, kebutuhan masyarakat, serta proyeksi pencapaian jangka panjang dan pendek. Perencanaan yang baik akan menghasilkan dokumen strategis seperti Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Pengorganisasian atau organizing. Menurut Mary Parker Follett 1926, pengorganisasian adalah mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya fisik untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian bertujuan menstrukturkan sumber daya manusia dan pembagian tugas secara sistematis. Dalam konteks pemerintahan desa, hal ini berarti menyusun struktur organisasi pemerintahan yang jelas, mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap aparatur desa, serta memastikan koordinasi efektif antar unit. Di Desa Bulu Telue, pengorganisasian mencakup pembentukan struktur pemerintahan, penetapan tugas pokok dan fungsi serta pengaturan mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel. Actuating atau pelaksanaan. Menurut Andrew J. Dubrin 1998, pelaksanaan adalah proses memotivasi anggota organisasi untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Fungsi pelaksanaan merupakan tahap implementasi konkret dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, aparatur desa menggerakkan seluruh sumber daya untuk mewujudkan program-program pembangunan. Pelaksanaan di Desa Bulu Telue meliputi kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan implementasi program-program strategis desa. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kepemimpinan, koordinasi, dan komitmen aparatur. Controlling atau pengawasan. Menurut Robert J.
Mokler 1972, pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem, umpan balik, membandingkan kegiatan dengan standar, serta mengambil tindakan koreksi. Pengawasan merupakan fungsi memonitor dan menjamin kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan. Di Desa Bulut Telue, pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pemeriksaan berkala, pelaporan progres kegiatan, dan penilaian kinerja. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan, mengidentifikasi permasalahan dini, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya desa. Directing atau pengarahan. Menurut Sondang Pesiagian 1985, directing adalah kemampuan memimpin dan memberi motivasi, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Directing merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada pemberian arahan, bimbingan, dan motivasi kepada seluruh aparatur pemerintah desa agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Reporting atau pelaporan. Menurut Peter Drucker 1954, reporting adalah proses dokumentasi dan komunikasi sistematis tentang pencapaian kinerja organisasi. Reporting adalah proses dokumentasi dan penyampaian informasi tentang pelaksanaan program, pencapaian kinerja, dan kondisi organisasi secara berkala dan sistematis. Dalam konteks pemerintahan desa, reporting memiliki fungsi strategis, yaitu yang pertama, jenis laporan, 2, tujuan pelaporan, dan 3, mekanisme pelaporan. Budgeting atau penganggaran. Menurut James C. Van Horns 1983, budgeting adalah rencana keuangan yang menggambarkan strategi organisasi dalam mengalokasikan sumber daya. Budgeting adalah proses perencanaan, penyusunan, dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pemerintahan desa, budgeting memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama, tahapan penyusunan anggaran, yang kedua, prinsip penyusunan anggaran, yang ketiga, sumber daya anggaran desa, dan 4, fokus pengalokasian anggaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Menurut Daniel Stuffelbeam 1971, evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Ralph Tyler 1950, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Analisis masalah yang pertama yaitu planning. Apakah langkah awal yang Anda ambil dalam penyusunan rencanaan program kerja Desa Bulut Telue dan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa? Jadi Bapak Syamsuddin selaku Kepala Desa Bulut Telue mengatakan bahwa dalam penyusunan RPJM desa ini kami mengutamakan program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pertama yang sangat mendesak adalah pembangunan jalan desa yang menghubungkan area pertanian dengan pasar, karena ini akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Yang kedua, organizing. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga masyarakat seperti BPD, PKK, dan lain-lain dalam pelaksanaan kegiatan desa. Jadi sebagai kepala desa, saya akan menjelaskan bahwa koordinasi antara
pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa seperti BPD, PKK, dan lainnya itu sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan di desa. Kami melakukan koordinasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu musyawarah desa dan pertemuan rutin. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, transparansi dan komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, actuating, yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa, dan bagaimana kepala desa memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memahami dan mendukung tujuan pembangunan desa. Jadi, tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, perbedaan pendapat dan kepentingan. Yang keempat, adanya rasa tidak percaya terhadap pemerintah desa. Adapun strategi untuk mengatasi tantangan dan memastikan dukungan dari masyarakat itu yang pertama, sosialisasi yang intensif dan terbuka. Yang kedua, pemberdayaan melalui musyawarah desa. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Controlling, itu apa tindakan yang diambil kepala desa jika ditemukan masalah atau hambatan dalam pelaksanaan program. Jika ditemukan masalah atau hambatan dalam pelaksanaan program, langkah yang saya ambil sebagai kepala desa yang pertama ialah mengidentifikasi penyebab masalah melalui evaluasi dan diskusi bersama perangkat desa dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan mencari solusi praktis dan alternatif, seperti mencari pendanaan tambahan atau menyesuaikan program agar lebih realistis. Saya juga melakukan koordinasi dengan perangkat desa, BPD, dan pihak terkait untuk menemukan solusi bersama, serta melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir, evaluasi. Seberapa sering evaluasi dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi tersebut? Sebagai kepala desa, melalui program yang dilakukan secara berkala, biasanya setiap 6 bulan atau setahun sekali. Proses evaluasi melibatkan perangkat desa, BPD, lembaga masyarakat seperti PKK, serta tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan tokoh lokal. Masyarakat juga dilibatkan melalui musyawarah desa untuk memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan program. Itulah tadi hasil pemaparan dari studi lapang yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.